Terima kasih, Ketua. Soal kematian Shen Qingfeng, Tan Yun tidak berani memperlambat, membuka mulutnya, meskipun suaranya lembut, tetapi jelas ke telinga semua orang, kalimat berikutnya, sehingga semua orang terkejut, rumput giok yang memulihkan jiwa, karena kematian Shen Subing. Mengembalikan rumput giok jiwa, karena kelahiran 3 cabang dan 3 daun, 1 cabang dan 1 daun untuk jiwa, berarti 3 jiwa manusia dalam 7 jiwa-jiwa surgawi, jiwa bumi, jiwa kehidupan, oleh karena itu, di zaman kuno disebut, 3 jiwa rumput surgawi. Rumput surgawi 3 jiwa, penggunaan utama, adalah obat utama untuk memperbaiki turunan jiwa surgawi dan ini memiliki efek surgawi pada pembudidaya dengan jiwa surgawi yang rusak. Penggunaan sekunder, saat menyempurnakan pil jiwa memulihkan martabat, itu dapat digunakan sebagai obat primer. Rumput surgawi 3 jiwa kemudian diubah menjadi rumput giok pemulihan jiwa. Ramuan ini, 5 elemen air, yin air, jadi budidaya menghindari yang, setiap hari dengan embun pagi, embun sore masing-masing sekali. Karena 3 jiwa rumput surga, 5 elemen milik air, dan merupakan yin air, oleh karena itu, juga dikenal sebagai akar roh abadi. Ini berarti, 3 jiwa rumput surga setelah kematian normal, dalam waktu 77-49 hari, akarnya di dalam akar hati, masih memiliki vitalitas, selama dibudidayakan dengan benar, dapat dihidupkan kembali dari kematian. Dengan kata-kata ini, Tan Yun mematahkan akar kumis dari 5 rumput giok pemulih jiwa, hanya untuk melihat akar hati yang layu seperti rambut di dalam akar spiritual setebal ibu jari. Ketua, jika mati secara normal, jantung akar akan berwarna kehijauan dalam 49 hari, tetapi sekarang Anda lihat, jantung akar telah layu. Taois Bingking mengerutkan kening, dan dengan kilatan bayangan indahnya, dia muncul di depan Tan Yun. 11 tetua dan puls lainnya, serta Shen Qingfeng dan Shen Qingqiu mengepung Tan Yun dalam satu kelompok. Kerumunan melihat dari dekat, akar roh Tan Yun yang patah di dalam, memang ada akar hati yang layu seperti rambut. Melihat pemandangan itu, Taois Bingking dan bahkan semua tetua dan puls, Shen Qingfeng, mata terungkap, warna terkejut yang dalam. Karena rumput surgawi 3 jiwa yang dibicarakan Tan Yun, mereka belum pernah mendengarnya. Mereka hanya tahu bahwa rumput giok pemulihan jiwa adalah obat utama untuk pemurnian pil pemulihan jiwa, tetapi untuk klaim Tan Yun bahwa rumput surgawi yang memulihkan jiwa adalah obat utama untuk pemurnian pil penurunan jiwa surgawi, mereka tahu bahkan kurang. Selain itu, kata Tan Yun, setelah kematian normal rumput giok pemulihan jiwa, 49 hari, selama kultivasi yang tepat, juga dapat dihidupkan kembali, juga tidak terlihat, tidak pernah terdengar. Adapun Tan Yun menyebutkan akar jantung seperti rambut, mereka sama sekali tidak tahu. Sekarang, Tan Yun akan mengembalikan rumput giok jiwa, begitu nama obatnya, serta berbagai khasiat obat berkata, Taois Bingking kader penatua nadi dan pembuka mata. Taois Bingking menatap mata Tan Yun berubah, dia tampak rumit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, lanjutkan. Murid patuh. Ketika Tan Yun menjawab, dia tidak tahu mengapa Taois Bingking dan sesepuh dan puls lainnya, memiliki reaksi yang begitu besar. Apa yang dia katakan sendiri hanyalah, penggunaan rumput giok pemulihan jiwa. Tan Yun tidak tahu bahwa Taois Bingking dan para tetua silsilah dan lainnya semuanya telah belajar tentang penggunaan berbagai obat spiritual dari Holy Canon of Spiritual Medicines. Penulis kanon pengobatan spiritual, tidak lain adalah leluhur mendiang sekte suci Huangfu Lingqiao. Kanon pengobatan spiritual, yang dikenal sebagai benua hukuman surgawi, reputasi dari 3 kitab suci pengobatan spiritual yang agung. Taois Bingking, Penatua dan Puls, tidak pernah meragukan bahwa kanon suci pengobatan spiritual, yang mencatat khasiat obat dan penggunaan obat-obatan spiritual, akan hilang. Tapi kata-kata Tan Yun sangat masuk akal dan keras kepala sehingga dia tidak bisa membiarkan Taois Bingking dan yang lainnya tidak percaya. Pada saat ini, Tan Yun melihat akar-akar yang layu seperti rambut, mengerutkan kening dan berkata, peracun, sangat menyadari sifat obat dari rumput giok pemulihan jiwa, lingkungan pertumbuhan, dan karena itu menggunakan racun yang tidak berwarna dan tidak berasa. Dan tidak berwarna dan tidak berasa, secara khusus menargetkan racun obat roh, ada 3 jenis racun, bubuk mesin pemadam, cairan penghancur dan cairan perusak. Cairan penghancur adalah yang paling beracun, 1 tetes dapat menyebabkan rumput giok yang mengembalikan jiwa mati seketika. Selanjutnya adalah bubuk pemadam, racun ini dapat menghancurkan vitalitas rumput giok yang mengembalikan jiwa, layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, 1 jam sampai mati. Dan cairan perusak, itu adalah racun kronis, kurang dari 3 hari, lebih dari 5 hari, itu bisa membuat rumput giok yang mengembalikan jiwa mati. Nada suara Tan Yun yakin, peracun tahu bahwa Zhouran menjaga rumput giok pemulihan jiwa, maka dia pasti akan memilih cairan kerusakan. Tan Yun memandang kerumunan murid Medicine Garden dan berkata sambil berpikir, siapa yang bisa memastikan bahwa Zhouran, tidak 1 inci dari menonton Soul Restorer Jade Grace. Kita semua dapat bersaksi bahwa Zhouran belum kembali ke rumah sepanjang malam sejak 8 hari yang lalu,
mengolah rumput giok pemulihan jiwa, sampai dia dieksekusi 3 hari yang lalu, dia telah menjaga kebun obat gunung belakang. Semua murid, memikirkan kematian Zhou Ran, dengan wajah sedih, bersaksi. Tan Yun memandang Taois Bingqing dan dengan hormat berkata, "Kepala, jelas bahwa orang yang meracuninya terlalu tinggi dari alam Zhou Ran, menyebabkan Zhou Ran tidak mengetahuinya. Entah orang yang meracuninya menggunakan teknik sembunyi-sembunyi, atau jimat siluman, dan memanfaatkan kurangnya perhatian Zhou Yun untuk meracuninya." Tidak menunggu Tao sejernih es untuk berbicara, Shen Qingfeng yang temperamental, pipinya memerah, marah juga. "Aku marah. Siapa yang melakukannya? Ya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada Dan Fein kita?" Para tetua bergema, wajah mereka membiru. Lu Wu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Hanya saja, kemarahannya datang dari Tan Yun. Jantung Lu Wu berdebar kencang, sangat takut bahwa masalah ini akan diselidiki sampai ke kepalanya sendiri. Lu Wu yang adalah seorang pencuri, awalnya ingin mengungkap kematian Li Zikuan dan mencari cara agar Tan Yun terbunuh. Sekarang, dia takut bahwa masalah eliksir, melibatkan dirinya sendiri. Beraninya dia menyebutkan kematian Li Zikuan. Taois sejernih es memandang Tan Yun, tinju harum mengepal, wajah fana goyang yang indah, ditulis dengan niat membunuh tanpa akhir. Hal ini, jika benar seperti yang Anda katakan, peracun itu, kepala ini akan membiarkan dia mati dengan baik. Ice Clear Taois menyapu para tetua, tidak diragukan lagi berkata, "Kalian semua tinggal di sini, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan pergi." Juga, semua murid taman obat, sampai orang yang meracuni mereka ditemukan, siapapun yang berani pergi tanpa izin, bunuh. Para tetua, murid Pil Garden, agak melihatnya. Kepala suku curiga bahwa si peracun antara mereka sendiri dan orang lain. Kulit kepala Lu Wu, mengeluarkan keringat halus. Dia berusaha mati-matian untuk membuat dirinya berpura-pura seolah-olah tidak ada yang salah. Seperti yang dikatakan orang banyak, Taois Bingqing memang mencurigai para tetua lainnya. Menurut pendapatnya, setelah kematian rumput giok pemulihan jiwa, posisi utamanya sendiri pasti akan hilang, para tetua lainnya, untuk menggantikan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak curiga dengan niat jahat orang? Tatapan Taois Bingqing tertuju pada Shen Wende, dengan serius berkata, "Penatua ke-6, selanjutnya, apakah Anda tahu bagaimana melakukannya?" "Kepala, saya akan segera mengumpulkan 3.000 binatang pengendus jiwa dari Dan Fein dan pergi ke kebun obat tempat rumput giok pemulihan jiwa dibudidayakan. Selama peracun itu ada di sana, kita pasti bisa menemukannya." Shen Wende membungkuk dan berkata, jangkrik Taois sejernih es mengangguk sedikit. Shen Wende segera menginjak pedang terbang untuk pergi. King Feng, King Qiu, Tan Yun masuk, yang lain tetap di puncak. Kata-kata es dingin es King Taois, segera membalikkan tubuh yang halus, melangkah ke aula King Es. Shen Qingfeng menghela napas lega dan mengikuti dengan cermat. "Anak baik, benar-benar beri aku wajah panjang pada lelaki tua itu." Shen Qingqiu memuji dengan suara rendah, mendukung Tan Yun dan melangkah ke Ice Clear Hall. Aula sebening es, pintu aula terbanting menutup dengan gemetar. Puncak pada para tetua, seseorang merenungkan keheningan. Di dalam aula sebening es, The Ice Clear Taois duduk dan memeriksa Tan Yun. "Kamu baru saja memasuki taman pengobatan selama 8 hari. Bagaimana kamu tahu sifat obat dari rumput giok pemulihan jiwa, dan penggunaan alkimia? Juga, bagaimana kamu tahu cara melakukannya? Mengidentifikasi rumput giok pemulihan jiwa, metode keracunan." Tan Yun menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, tanpa menunjukkan suaranya, membungkuk dan berkata, "Ketua, sejak saya masih muda, saya tertarik untuk berkultivasi pengobatan spiritual, jadi saya membaca semua buku kuno tentang berkultivasi obat spiritual, secara tidak sengaja aku menemukan penyebab kematian rumput giok pemulih jiwa hari ini." "Apakah begitu?" Taois sejernih es menatap Tan Yun, ingin melihat Tan Yun melalui. "Kepala ini penasaran, buku kuno apa yang Anda baca untuk mengetahui bahwa rumput giok pemulihan jiwa, pada zaman kuno disebut rumput surgawi 3 jiwa? Dan buku kuno apa yang mencatat bahwa rumput giok pemulihan jiwa, selain menjadi obat primer untuk pil Zun pemulihan jiwa, juga merupakan bahan utama dalam pemurnian pil turunan jiwa surgawi?" Tan Yun tampak jujur dan menjawab dengan benar, "Keluarga muridku memiliki kertas kuno yang telah disimpan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, di mana ada beberapa jenis obat spiritual yang tercatat, dan rumput giok pemulihan jiwa adalah salah satunya." Muridnya hanya mengikuti kertas kuno, seperti apa pil derivasi jiwa surgawi itu, muridnya tidak yakin. Melihat penampilan Tan Yun yang tidak ingin berbohong, Taois Bingqing berkata, tidak heran dia baru berusia 20 tahun dan dia tahu tentang rumput giok pemulihan jiwa. Ternyata dia melihatnya dari kertas kuno. Diperkirakan itu kertas kuno, ditinggalkan oleh seorang alkemis hebat. Pikiran terputus, mata indah Taois sejernih es, ketidakpedulian sebelumnya, telah menghilang,
jika Anda dapat menemukan peracun, Anda juga dianggap sebagai jasa, maka, kepala ini akan memberi hadiah. Murid, terima kasih, kepala, murid tersanjung. Tan Yun membungkuk. Nah, kamu terluka, pergi sekarang. Kata Taoist Ice Clear dengan anggun. Murid mengucapkan selamat tinggal. Tan Yun membungkuk, menutupi dadanya, dan berjalan dengan gemetar menuju luar aula. Sen Qingfeng memanggil Tan Yun dan memasukkan 3 pil penyembuhan ke tangannya. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Cepat ambil pil itu dan kemudian pergi keluar aula untuk menyembuhkan lukamu, sesuatu untuk dibicarakan nanti. Tan Yun menelan 3 pil ke dalam perutnya, mendorong pintu keluar dari Ice Clear Hall dan duduk berlutut. Ice Clear Taoist berkata dengan cemas, Qingfeng, yang meracuni rumput giok pemulihan jiwa tidak penting hari ini. Yang penting adalah rumput giok pemulihan jiwa sudah mati. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa agar kondisi kepala Tang membaik. Jika kondisi kepala Tang memburuk lagi dan seseorang dikirim untuk mendapatkan rumput giok pemulih jiwa, bukan hanya Anda, bahkan saya takut hidup saya dalam bahaya, jangan kamu mengerti. Sen Qingfeng dalam suasana hati yang berat, budak tua mengerti. Setelah itu, alis Taoist Bingking merajut samar, Qingfeng, meskipun Tan Yun baru saja menjawab dengan menetes, aku selalu merasa bahwa dia berbohong. Tapi saya tidak dapat menemukan kesalahan dalam kebohongannya. Juga, 8 hari yang lalu, Anda mengatakan tentang Tan Yun, ingin mengatakan sesuatu kepada saya ingin mendengarnya sekarang, Anda mengatakannya. Mendengar itu, Sen Qingfeng tampak setuju dan berkata, Nona, Anda tidak tahu, beberapa hari yang lalu, Li Zikuan, seorang murid di bawah 12 sesepuh, mempermalukan dan mencambuk murid tukang di Taman Obat Gunung Roh. Tan Yun tidak tahan, jadi dia menyerang Li Zikuan, yang berada di tingkat ke-9 dari alam Third Soul, tetapi apa yang tidak diharapkan oleh budak tua itu adalah Tan Yun, di tingkat ke-7 dari Third Soul, dunia, dengan mudah menangkap Li Zikuan. Mata indah Taoist Bingking menunjukkan sedikit keterkejutan, Li Zikuan, saya mendapat kesan bahwa dia adalah jiwa yang lahir di bumi, tetapi saya tidak berharap bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Lalu apa, Nona? Setelah Tan Yun menangkap Li Zikuan, melalui kata-katanya, dia menginspirasi haus darah para murid Taman Obat dan membuat murid Taman Obat menyadari bahwa bagi manusia, ada satu hal yang lebih penting daripada kehidupan, dan itu adalah martabat. Sen Qingfeng berkata, jadi, 10 murid Taman Pil yang dicambuk oleh Li Zikuan menggandakan rasa malu mereka dan mengembalikannya kepada Li Zikuan. Kemudian, Li Zikuan meminta kakak laki-lakinya, Li Zian, untuk membalas dendam pada Tan Yun. Nada bicara Sen Qingfeng menjadi bersemangat sekaligus, yang mengejutkan budak tua itu adalah bahwa Li Zian benar-benar dibunuh oleh Tan Yun. Suara mendesing. Taoist Bingking bangkit dengan ekspansif, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Apakah yang kamu bicarakan, Li Zian di bawah 12 sesepuh? Dia tahu bahwa Li Zian berada di bawah murid Luwu, dan di antara 3.000 murid, pencapaian alkimianya berada di peringkat ke-9, dan pada usianya yang baru 29 tahun, dia sudah menjadi alkemis tingkat tinggi, dan merupakan murid jenius alkimia favorit Luwu. Dan Li Zian atau jiwa janin guntur kualifikasi kualitas terbaik, ranah jiwa janin dengan kekuatan penuh, kekuatan pribadi, di antara murid-murid Luwu yang berada di peringkat 60 teratas, di seluruh Vena dan, juga bisa masuk 300 teratas. Dia juga memikirkan Tan Yun, hanya menyia-nyiakan jiwa janin, dan masih ranah jiwa janin ke-7, sebenarnya dapat menghancurkan Li Zian, bagaimana dia bisa dengan mudah percaya. Sen Qingfeng berkata dengan pasti di mulutnya, Nona, ini Li Zian. Atau dia pertama kali meluncurkan duel hidup dan mati dengan Tan Yun, dan budak tua itu menyaksikan Tan Yun terluka parah dan membunuh Li Zian. Nona, yang lebih mengejutkan budak tua itu adalah bahwa budak tua itu mengambil Tan Yun, yang terluka parah, malam itu dan membiarkan Penatua ke-6 menyelamatkannya. Dengan luka-lukanya pada waktu itu, di bawah penyelamatan dan perawatan Penatua ke-6, dibutuhkan setidaknya 1,5 bulan sebelum dia bisa turun dari sofa, tetapi hanya dalam 5 hari, dia telah pulih seperti sebelumnya dan menjadi hidup dan sehat. Dia memberitahu budak tua itu bahwa dia telah memperoleh teknik pemurnian tubuh yang cacat dalam keluarga untuk memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Tidak peduli apa, dalam pikiran budak tua itu, dengan kekuatan Tan Yun untuk menantang melampaui levelnya, dia sekarang dapat menduduki peringkat setidaknya dalam 300 teratas dari 60.000 murid dan puls. Setelah mendengar ini, mata terkejut Taoist Bingking berangsur-angsur memudar, kepala jangkriknya sedikit bergetar, dan dia dengan ringan meneriakkan, jadi bagaimana jika tantangan lintas level bahkan lebih kuat? Itu selalu merupakan jiwa janin yang hancur, bagaimanapun, itu bisa, melangkah ke alam pemurnian jiwa. Seperti yang kita semua tahu, mereka yang telah menghancurkan jiwanya adalah mereka yang telah ditinggalkan oleh surga,
Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka hanya dapat berkultivasi sepenuhnya di alam pemurnian jiwa dalam kehidupan ini. Kata-kata Taois Bing King, menyebabkan senyum Shen King Feng juga secara bertahap membeku. Malam tenggelam, bintang-bintang tertanam di langit. Malam ini, untuk 3.000 murid dan di bawah Penatua ke-6, itu ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Mereka dipimpin oleh Penatua ke-6 dan berkumpul di Gunung Abadi Changling, di Taman Obat Gunung Belakang. Masing-masing dari 3.000 murid memimpin binatang pengendus jiwa seukuran kucing dengan telinga runcing dan hidung panjang, dan mengendus taman obat tempat rumput giok pemulihan jiwa dibudidayakan satu persatu. Setelah itu, Penatua ke-6 mengeluarkan perahu roh dan membawa para murid kembali ke Gunung Abadi Sebening Es, di mana para murid mengambil binatang penghirup jiwa dan mengendusnya di sekitar murid lain. Kemudian, 3.000 binatang penghirup jiwa, berjongkok di tubuh berbulu mereka, memandang Penatua ke-6. Penatua ke-6 berkata dengan ramah, "Anak-anak kecil, apakah ada di antara mereka, mendekati rumput giok pemulihan jiwa?" 3.000 binatang yang mengendus jiwa menggelengkan kepala mereka serempak. Mereka semua adalah binatang roh tahap primordial tingkat kedua, secara alami pemalu dan dengan kekuatan serangan rendah, tetapi satu-satunya hal yang diandalkan oleh para pembudidaya adalah indera penciuman mereka, yang 3.000 kali lebih kuat daripada manusia. Penatua ke-6 berbalik dan menghadap 10 tetua lainnya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan-tuan, saya minta maaf. Kami layak untuk bekerja sama." 10 tetua bergema satu demi satu. Penatua ke-6 melihat ke belakang, menyapu matanya ke binatang yang mengendus jiwa, dan berkata dengan lembut, "Anak-anak kecil, hirup." 3.000 binatang penghirup jiwa, berubah menjadi seberkas bayangan, mengitari 10 tetua satu persatu sebelum kembali ke tetua ke-6. "Teman-teman kecil, apakah ada di antara mereka, yang mendekati rumput giok pemulihan jiwa?" Penatua ke-6 bertanya. Binatang-binatang yang mengendus jiwa menggelengkan kepala mereka dengan datar. Tiba-tiba, seekor binatang yang mengendus jiwa, mengerutkan hidungnya, melompat tepat di depan Tan Yun yang sedang duduk berlutut, mengangkat cakar kecilnya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan banteng besar di samping Tan Yun, dan terus menggonggong. Sisanya 2.999, membujuk, mengendus Tan Yun, banteng, telah dimanusiakan dengan cakar kecil, menunjuk Tan Yun, banteng. Wajah putih Tan Yun yang menyedihkan, memerah dengan senyum, menatap orang-orang kecil di depannya dan berkata, "Saya dan Daniu, telah ada hari ini. Kalian jawab saya, berapa banyak manusia yang Anda cium total di tempat itu? Di mana rumput giok pemulihan jiwa dibudidayakan?" Desir. 3.000 binatang yang mengendus jiwa, serempak, mengangkat cakar kecil mereka dan menjulurkan keempat jari kaki berbulu mereka. Berperilaku sangat baik. Setelah Tan Yun tanpa henti memuji mereka, dia melihat ke murid tukang, siapa yang memiliki relik Zhouran. "Kakak senior Tan, ini adalah cincin Qian Kun yang diberikan kakak senior Zhou kepadaku sebelum dia meninggal." Seorang murid mengeluarkan cincin Qian Kun dari dalam cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun meremas cincin Qian Kun dan memandangi binatang yang mengendus jiwa, seolah membujuk seorang anak kecil, dan berkata, di antara nafas keempatnya, "Apakah ada nafas pemilik cincin ini?" Binatang yang mengendus jiwa segera menganggukkan kepala kecil mereka. "Kalian luar biasa." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Sekarang ingat, pemilik nafas yang lain adalah orang jahat. Sekarang, kalian, kembali ke Medicine Garden lagi dan ikuti aroma itu untuk menemukan orang jahat, mengerti?" Binatang penghirup jiwa sering menganggukkan kepala kecil mereka. Penatua ke-6 memberi Tan Yun pandangan setuju, dan kemudian, menyapu ke perahu roh, membawa 3.000 murid, dan terbang kembali ke Gunung Abadi Changling. Keesokan harinya, saat Fajar menyingsing, Penatua ke-6, sendirian di perahu roh, ditembak jatuh dari lautan awan di Gunung Abadi Sebening Es, menghadap Aula Sebening Es, dan berkata dengan penuh semangat, "Kepala, orang yang meracuni, telah saya temukan." Sekaligus, 9 penatua Vena dan, sangat gembira. Hanya mata tetua ke-12, kilatan panik, lalu kembali normal, lalu, dia pura-pura batuk, tangan kanannya menutupi mulutnya, telapak eliksir merah darah, tertelan ke perut. Elder ke-6, siapa orang yang meracuni? Pintu aula terbuka dengan keras, dan Rock Ice Clear Taoist terbang, dan menyapu Ice Clear Hall dengan niat membunuh. Penatua ke-6 Shen Wende, membungkuk dan berkata dengan jujur, kembali ke kepala. 8 hari yang lalu, murid ke-12 Li Zikuan, meninggal di gunung 500 mil sebelah timur Taman Obat Gunung Roh, 3.000 binatang penghirup jiwa, semuanya percaya bahwa orang yang meracuni adalah orang ini. Li Zikuan. Taois sejernih es itu melihat ke samping dan menatap Luwu, penatua ke-12. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ketua, jangan marah. Luwu melangkah maju, wajahnya pucat,
dahinya dipenuhi butiran keringat, dan meraung, aku bersalah, sebenarnya ada murid seperti itu di bawah muridku yang pantas disambar petir. Aku sangat marah padamu, Chief. Ini semua salah bawahanku. Mengatakan itu, Lu Wu tampak seperti diserang oleh api yang gelisah dan mengeluarkan seteguk darah. Api menyerang hatinya. Tentu saja tidak. Ini hanya Lu Wu yang tua dan licik yang menggunakan ini sebagai penyamaran. Karena pil berwarna darah yang dia telan ke dalam perutnya adalah pil penghapusan memori. Setelah mengambilnya, dia dapat menghapus ingatan memerintahkan Li Zikuan untuk membiarkan 5 rumput giok pemulih jiwa mati secara tidak sengaja. Selama penghapusan, jiwanya mengalami kerusakan, yang menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan mulutnya menyemburkan darah segar. Dia menggunakan gejala ini untuk menyebabkan orang lain, kemarahannya sendiri. Pada saat ini, para tetua melihat wajah pucat Lu Wu, telah berbicara untuk menghibur. 12 penatua jangan marah, dari murid seperti itu adalah kemalangan murid itu. Ya, 12 penatua. Ketika para tetua berbicara untuk menghibur, Tan Yun melihat darah di depan Lu Wu, pupilnya tiba-tiba menyusut, jantungnya terdengar bingung, warna darahnya normal, tetapi mengeluarkan bau jika tidak ada ramuan, ini. Memikirkan hal ini, wajah Tan Yun tidak berubah warna, pada kenyataannya, rasa dingin muncul di hatinya, ini adalah rasa dari ingatan yang melenyapkan dan, orang tua mengerti, Li Zikuan adalah Lu Wu yang diperintahkan anjing ini. Ketika Laozi membunuh Li Xian, dia pergi ke Gunung Abadi Changling untuk mencoba membunuhku dan bentrok dengan Diakon Shen. Jadi dia menyimpan dendam dan ingin menyingkirkan Diakon Shen dan aku. Jadi, setelah dia menginstruksikan Li Zikuan untuk meracuni rumput giok pemulihan jiwa, dia kemudian membunuh dan memusnahkanku di gunung. Dia takut masalah itu akan terungkap, tetapi dia berpura-pura sangat marah sehingga dia muntah darah di tempat karena Li Zikuan. Penampilannya yang sakit-sakitan saat ini adalah gejala meminum pil memori yang melenyapkan. Sungguh hal yang licik. Pikiran Tan Yun terganggu oleh suara marah dingin dari Taois sejernih es. Lu Wu, berlututlah untuk ketua ini. Tanpa penjelasan yang masuk akal, kamu tidak akan pernah meninggalkan gunung abadi sejernih es hidup-hidup. Lu Wu perlahan-lahan berlutut, dia ingin menggunakan kematian Li Zikuan dan binatang penghirup jiwa untuk menuduh Tan Yun telah mendekati rumput giok pemulihan jiwa, dan kemudian memfitnah Tan Yun karena meracuni dan menanamnya pada Li Zikuan. Tetapi dia tahu bahwa melakukan itu adalah latihan yang sia-sia. Binatang pengendus jiwa itu bisa mengetahui perkiraan jam kematian Li Zikuan dari darah kering yang ditinggalkan oleh Li Zikuan, dan juga bisa mencium apakah Tan Yun telah muncul dari gunung tempat Li Zikuan meninggal. Karena tidak mungkin untuk mencuri Tan Yun, bajingan kecil ini, maka tetua ini hanya bisa membunuhnya nanti. Lu Wu berkata diam-diam, lalu, menatap marah pada Taois Bingqing, membeku dan mengeluarkan air mata. Kepala, bawahan saya tahu Li Zikuan, binatang ini mengapa melakukan ini. Awalnya, kakak laki-lakinya Li Xian dan Tan Yun setuju untuk duel hidup dan mati, mengalahkan Tan Yun terbunuh. Li Xian adalah bawahan jenius alkimia yang sangat dihargai, bawahan tanpa mengenal Tan Yun, Li Xian setuju untuk melakukannya, duel hidup dan mati, ingin menyingkirkan Tan Yun. Jadi, bawahan pergi ke Gunung Abadi Changling dan meminta seseorang dengan Diakon Shen, tetapi ketika bawahan tahu bahwa mereka memiliki kesepakatan untuk duel hidup dan mati, dia pergi. Dalam hal ini, Li Zikuan tahu. Pasti karena dia merasa bahwa jika Diakon Shen tidak memblokir bawahannya sejak awal, bawahan itu akan mengeksekusi Tan Yun. Oleh karena itu, dia menyimpan dendam terhadap Diakon Shen, jadi dia ingin membunuhnya melalui rumput giok pemulihan jiwa. Dan ketika Li Zikuan meninggal di pegunungan, dia meninggalkan kata-kata, Tan Yun membunuhku, jadi kupikir dia pasti telah menjebak Tan Yun juga. Entah dia atau orang lain yang membunuhnya, pencuri dicuri untuk Tan Yun. Setelah kata-kata itu, Lu Wu membungkuk dan berkata, Li Zikuan bahkan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu, ini semua karena disiplinku yang lemah, tolong beri hukuman. Taois sejernih es itu menatap Li Zikuan, tatapannya bertanya, kepala ini berkata bahwa kematian rumput giok pemulihan jiwa, lalu Diakon Shen mati untuk menebus kesalahan, tetapi ketika kepala ini berbicara, Li Zikuan tidak mendengar, bagaimana apakah kamu menjelaskan masalah ini? Lu Wu menggigil, berkeringat, kembali ke kepala, Li Ziyuan adalah murid yang senang bawahan. Bawahan saya awalnya ingin mengatur dia, lebih dari 2 tahun kemudian dan Vena dan kami, murid jenius alkimia, untuk berpartisipasi dalam 3 sekte kuno dari permainan seni dan. Sebaliknya, dia mati di tangan Tan Yun karena memberi Li Zikuan sepotong pikirannya. Jadi bawahan menghukum Li Zikuan, berlutut di Gunung Abadi Ludao, pasti dia mendengar, bawahan mengatakan masalah rumput giok pemulihan jiwa. Kepala, apa yang dikatakan bawahan itu benar, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa memori jiwa bawahan. Pada saat ini,
Kemampuan akting Luwu yang luar biasa berhasil membingungkan orang banyak. Hanya ada satu pengecualian, Tan Yun. Sungguh hal yang kejam dan licik, jika aku tidak mengetahui bahwa kamu telah meminum pil penghilang ingatan, aku akan dikutuk olehmu. Kemarahan Tan Yun melanda dadanya, dan hatinya terdengar tegas, Luwu, tunggu, cepat atau lambat, aku akan merobek topeng palsumu di depan umum, dan membiarkanmu kehilangan reputasimu dan mengekspos mayatmu ke hutan belantara. Pada saat ini, Tan Yun tidak memperingatkan ular itu dan mengidentifikasi Luwu. Tan Yun bangga bahwa dia tahu bahwa Luwu telah meminum pil penghilang ingatan berdasarkan sedikit bau yang terkandung dalam darahnya. Dan dengan pencapaian Grid dan Masters, para tetua dan Pulse tidak tahu. Selain itu, Luwu telah menginstruksikan ingatan Li Zikuan, jika mereka dengan gegabah mengidentifikasi Luwu, mereka masih harus menjelaskan kepada orang banyak, bagaimana menilai bahwa Luwu mengambil pil memori yang melenyapkan. Para tetua, bahkan jika mereka percaya, juga akan diyakinkan, dalam hal ini, mereka tidak hanya mengekspos kemampuan dan mereka sendiri, dan juga tidak dapat membunuh Luwu. Inilah yang tidak boleh dibiarkan terjadi oleh Tan Yun. Adapun Tan Yun tidak dapat secara prematur mengekspos berbagai kemampuan, karena alasan dosa membawa batu giok. Pada saat ini, tatapan dingin Taois Bing King bersandar pada Luwu selama 3 napas panjang, akhirnya tidak memeriksa ingatannya, tetapi tidak diragukan lagi berkata, kamu mengajar dengan tidak tepat, menjadikan muridmu melakukan kejahatan keji, kamu juga membiarkan ini turun. Mulai sekarang, kamu berlutut di taman obat tempat rumput giok pemulihan jiwa tumbuh, dan kamu akan berlutut sampai mati tanpa perintah kepala suku ini. Jika kepala Tang baik-baik saja, tetapi jika kondisinya memburuk, Anda, Diaken Sen, dan kepala Sen harus menunggu sampai Anda tidak bisa mendapatkan rumput giok pemulihan jiwa, dan kepala Anda akan jatuh ke tanah. Taois sejernih es berkata, berbalik ke aula sejernih es, King Feng, tinggal di King Qiu, para tetua lainnya, segera pergi ke setiap ranah rahasia kecil, mencari jiwa kelas 8 yang memulihkan rumput giok, yang dapat menemukan hadiah berat. Jika tidak ditemukan, sama dengan hukuman berat. Bawahanku patuh. 10 tetua menjawab dan pergi satu demi satu. Sen Subing, brengsek, beraninya kau membuatku berlutut di kebun obat dan mempermalukanku seperti ini. Aku, Luwu, bersumpah bahwa suatu hari, cepat atau lambat, aku akan menaklukkanmu dan menjadikanmu mainan selangkanganku. Bajingan, jalang. Dengan marah, Luwu meledak ke langit dengan pedangnya dan terbang menuju Taman Pil Gunung Roh. Tan Yun melihat ke belakang Luwu yang jauh, matanya yang berbintang berkedip-kedip karena kedinginan. Biarkan kamu terpental beberapa hari lagi, hari ketika kedua hewan peliharaanku terbangun akan menjadi hari kehancuranmu. Setelah itu, Tan Yun membiarkan Dan Yu membantunya dan naik ke perahu roh. Dan Yu mengemudikan perahu roh, membawa murid taman obat, dan terbang menuju Gunung Abadi Changling. Aula Bening Es. Nona, apakah Anda benar-benar percaya kata-kata Luwu? Sen King Feng menyilangkan alisnya. Tentu saja aku tidak percaya. Mata kecantikan Taois sejernih es, niat membunuh berangsur-angsur menebal, tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran, suara bergerak kepastian yang tak tertandingi, saya berani menyimpulkan bahwa kematian rumput giok yang mengembalikan jiwa, adalah Luwu yang diarahkan Li Zikuan. Tubuh tua Sen King Feng gemetar, budak tua bodoh, tidak melihat Luwu mengungkapkan kuda apapun, saya tidak tahu bagaimana Anda melihatnya, Nona. Taois sejernih es, bibir merah terang terbuka ringan, lalu sebuah kalimat, biarkan Sen King Feng, Sen King Qiu membeku di tempat, mata mendung, mengungkapkan warna kegembiraan yang ekstrim. Mata Taois Bing King, mengungkapkan warna percaya diri, mungkinkah dengan status saya sebagai tuan dan terhormat, saya masih tidak bisa mencium bahwa Luwu, belum lama ini, mengambil pil memori mending. Apa? Mata Sen King Feng dan Sen King Qiu melebar saat mereka kehilangan suara dan berseru. Nona, Anda telah dipromosikan dari Sein Rank Grand dan Master menjadi Zun dan Master peringkat rendah. Jangkrik Taois Bing King mengangguk sedikit, tatapannya dingin, baru kemarin di jam saya dipromosikan, jika tidak, hari ini saya khawatir saya benar-benar ditipu oleh Luwu. Ayah Luwu, adalah tetua keempat dari Sekte dan Vena Abadi, sekarang aku tidak bisa memindahkannya, jika tidak, hari ini aku akan membiarkannya memerciki darah di tempat. Orang ini harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Mendengar kata-kata ini, Sen King Feng mengangguk dan berkata ya. Segera, Sen King Feng dan Sen King Qiu berlutut bersama di depan Taois Bing King. Dengan gembira, budak tua mengucapkan selamat kepada Nona atas promosinya ke Zun dan Master tingkat rendah. Cepat bangun. Setelah Taois Bing King membiarkan mereka bangun, Sen King Feng dengan hormat berkata, Nona, menurut sistem promosi garis keturunan dan saya, Anda sekarang adalah Master Zun dan peringkat rendah, mengapa Anda tidak melapor ke Kepala Tang dari Sekte Abadi? Dengan cara ini,
kamu bisa menjadi penatua dari Dan Fein Sekte Abadi. Mendengar kata-kata ini, Taois Bincing tidak tahu apa yang terlintas dalam pikirannya. Tiba-tiba, matanya yang indah merah dan penuh dengan air mata, King Feng, King Qiu, meskipun 80 tahun yang lalu, saya belum lahir, tetapi saya tahu apa yang terjadi di dalamnya, tahun. Mendengar kata-kata, 80 tahun yang lalu, Sen King Feng, Sen King Qiu, tiba-tiba fitur marah terdistorsi, tubuh tua tidak bisa menahan gemetar, Nona, kapan Anda tahu? 30 tahun yang lalu, ketika saya dinobatkan sebagai kepala sekte dalam Dan Fena, ibu saya memberitahu saya sebelum dia meninggal. Kata-kata Taois Bincing di sini, air mata menetes, ibuku meraih tanganku, memberitahuku bahwa ayahku di masa lalu adalah kepala tetua Dan Fein dari Sekte Suci Huangfu, dan seni di seluruh Dan Fena, tidak ada yang bisa menandingi. Tapi, ayahku, bagaimanapun, dijebak oleh mantan penatua kedua gerbang suci Dan Fena, Gongsun Yangchun, dihapuskan oleh patriark saat ini dan dikeluarkan dari Sekte Suci Ayah Kerajaan. Dan Gongsun Yangchun berkura-kura dan menjadi kepala Dan Puls Sekte Suci. Gigi cangkang Taois Bincing menggigit bibir merah terang, air mata mengaburkan pandangan. Ketika saya masih muda, saya tidak mengerti ayah saya ibu saya, mengapa saya sering berdebat apakah saya dibesarkan untuk beribadah di Huangfu Sein Sekte. Hanya ketika ibuku berada di ranjang kematiannya, dia mengatakan yang sebenarnya. Karena ayahku mencintaiku, dia tidak ingin aku membalaskan dendamnya, dia hanya ingin aku menjalani hidupku dengan lancar. Tapi ibuku berbeda, dia sangat mencintai ayahku, benar-benar tidak tahan ayahku dijebak untuk kejahatan, jadi ibuku akhirnya meyakinkan ayahku, biarkan aku 60 tahun yang lalu, disembat ke dalam Sekte Suci Ayah Kerajaan, mau aku untuk membalaskan dendam ayahku. 30 tahun yang lalu, saya tidak mengecewakan ibu saya, akhirnya menjadi kepala pintu bagian dalam Dan Fena. Berkata, emosi Taois Bincing tiba-tiba tidak terkendali, kepala jangkrik bergetar hebat, tatapan sedih, menangis, oh, tetapi ketika saya kembali ke keluarga, ingin memberitahu ibu saya kabar baik, ibu saya telah sangat sakit, sebelum menceritakan semua ini kepadaku. Oh, malam itu, sebelum dia meninggal, dia tidak bisa lagi berbicara, tetapi dia menatapku, aku tidak pernah bisa melupakannya. Bahu harum Taois Bincing sering mengangkat bahu, hatinya seperti pisau. King Feng, tahukah kamu, mata ibuku hanya memberitahuku dua kata balas dendam. Oh, Sen King Feng dan Sen King Qiu tidak bisa lagi menahan, juga berteriak. Taois Bincing menutup matanya yang indah, membiarkan setetes kristal menembus belenggu kelopak matanya dan meluncur ke bawah wajahnya yang menakjubkan yang ditulis dengan kebencian. Jadi, sejak saya menjadi kepala 30 tahun, saya mati-matian mempelajari seni dan, adalah untuk promosi ke Master Sun dan setelah itu, menjadi penatua Fena Sekte Abadi dan. Saya bersumpah 30 tahun yang lalu bahwa saya akan melewati Sekte dalam dan Fena langkah demi langkah, memasuki Sekte Abadi, dan kemudian memasuki Sekte Suci, mengambil kembali posisi kepala sekte dan Fena Suci untuk ayah saya, dan kemudian membuat hidup Gongsun Yangchun lebih buruk dari kematian. Tapi sekarang, saya dapat melihat bahwa saya dapat menjadi tetua sekte dan Fena Abadi, tetapi ada sesuatu seperti kematian rumput giok pemulihan jiwa. Tidak peduli apa, saya harus menemukan cara untuk melewati krisis ini dan berhasil masuk. Sekte dan Fena Abadi, Taois Bincing berkata, mengambil napas dalam-dalam, King Feng, King Qiu, aku lelah, aku ingin sendiri. Kalian kembali. Ya Bu. Setelah Sen King Feng dan Sen King Qiu pergi, Taois Bincing menangis dan berlutut, penampilannya memilukan, Ibu, putriku benar-benar ketakutan, aku tidak bisa lepas dari krisis kali ini. Jika kondisi kepala Tang memburuk dan mengirim seseorang untuk menjemput rumput giok pemulihan jiwa, apa yang harus dilakukan wanita itu? Ibu, 2 hari yang lalu putri saya bertanya kepada ayah, dia memberitahu putri saya bahwa obat primer yang digunakan dalam penyempurnaan Sun dan pemulih jiwa, selain rumput giok pemulihan jiwa, tidak ada obat roh lain yang dapat menggantikannya. Ibu, ada roh di surga, berkati saja putriku. Putriku tidak bisa terlibat karena ini, jika tidak, putriku tidak akan bisa membalas dendam seumur hidupnya. Di dalam aula Bincing, suara tak berdaya yang menyayat hati Sen Subing bertahan untuk waktu yang lama. Waktu mengalir seperti sungai, 5 hari kemudian. Puncak Gunung Abadi sebening es. The Ice Clear Taois menghadapi seorang pria berusia 90 tahun dan membungkuk dalam-dalam, Subing tidak tahu bahwa penatua ketiga ada di sini, jadi saya minta maaf karena melewatkan sambutan, dan saya berharap untuk menebus diri saya sendiri. Orang tua itu berwajah merah, dengan rambut putih pucat, orang ini adalah penatua ketiga sekte dan Fena Abadi, Zhou Tungstenwit. Mata penuh nafsu Zhou Tungstenwit mengamati sosok ramping Taois Bincing, menelan seteguk air liur dan tertawa, Subing ah, kamu hanya memberi kesempatan pada penatua ini.
Penatua ini, pasti akan sangat mencintaimu. Dengan itu, dia membuka tangannya dan memeluk Taois sejernih es. Sosok es King Taois melintas, mundur 3 kaki, dengan dingin menatap Zhou Tungstenwit, Penatua ketiga, tolong jaga dirimu. Jika kamu melakukan ini lagi, bawahanku akan meminta kepala Tang untuk menegakkan keadilan. Wajah Zhou Tungstenwit tenggelam, Su Bing, tetua ini telah bermain dengan banyak wanita, tetapi hanya kamu yang menyukaimu, karena kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, jangan menyesalinya di masa depan. Penatua ketiga, jika tidak ada urusan lain, saya akan pergi dulu. Ice Clear Taois berbalik dan berjalan menuju Ice Clear Hall. Kecantikan kecil, kamu memiliki karakter, penatua ini menyukaimu seperti ini, hahaha. Zhou Tungstenwit tertawa cabul, kemudian, bangkit di udara, melayang di udara di atas gunung abadi sebening es, dan berkata dengan keras, Chief Shen, dengarkan perintahnya. Wajah Taois bincing sedingin es, berbalik, membungkuk, bawahanku ada di sini. Kondisi ketua Tang semakin buruk, para tetua dan Venas Sekte Abadi kita, setelah musyawarah, dalam waktu 1 bulan, akan mulai bersiap untuk memperbaiki jiwa memulihkan Sundan. Gulma Tungsten Zhou tidak diragukan lagi berkata, oleh karena itu, Anda terbatas pada 1 bulan untuk mempersiapkan, obat mujarab tingkat ke-7, anggrek es napas penyu, ramuan tingkat 9, jiwa spektral teratai batu yin, dan rumput roh peradangan yang membakar berusia 3000 tahun. Oh ya, dan terakhir kali tetua ini, biarkan kamu mengolah 5 rumput giok yang mengembalikan jiwa. Sebulan kemudian, tetua ini datang untuk mengumpulkan mereka bersama. Jika obat roh tidak siap, tertunda untuk kepala alkimia Tang, Anda tidak akan cukup dengan 100 nyawa kecil. Kata-kata belum jatuh gulma Zhou Tungsten, langit, menghilang dalam sekejap mata. Hanya menyisakan Taois bincing yang putus asa, 6 dewa selangkah demi selangkah menuju aula bincing berjalan sendirian. Taman obat Gunung Roh, rumah kuno, setelah 5 hari pemulihan, Tan Yun utuh dan bersinar dari sofa, melangkah keluar dari ruangan, menghirup udara segar dan merasakan kegembiraan kelahiran kembali setelah perampokan. 5 hari yang lalu, dia diserang oleh Lin Yi dan seorang pria di puncak 600 mil jauhnya dari gerbang gunung karena dia khawatir tentang keselamatan Meng Yu, dan ditipu oleh wanita yang menyebut dirinya Lin Yi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memperoleh perahu roh harta karun kelas bawah setelah melakukan formasi pedang Dewa Pembantaian Hong Meng dan memusnahkan 43 murid silsilah jiwa suci, dia tidak akan pernah lolos dari pembunuhan Lin Yi dan pria itu. Tatapan Tan Yun muram, kalian sepasang anjing dan manusia, cepat atau lambat kalian akan jatuh ke tangan Laozi. Sial, kakak senior Tan, baru 5 hari, dan kamu sudah sehat. Dan Yu keluar dari rumah dan menatap Tan Yun, menggosok matanya dengan keras dengan ekspresi tidak percaya. Sudut mulut Tan Yun berkedut, melirik banteng besar, di masa depan ada hal-hal yang harus dikatakan, jangan menghabiskan sepanjang hari berjongkok. Hei, 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 adik kecil tahu. Seringai banteng besar, ke arah Tan Yun ketika berjalan, tiba-tiba, melihat ke arah kiri Tan Yun, membeku, kehabisan napas, merunduk, wanita cantik yang baik. Wajah Tan Yun bingung, hendak melihat ke samping, suara wanita yang sengaja diubah, ke telinga Tan Yun, tidak lihat, tebak siapa aku. Segera, bersama dengan aroma tubuh wanita, mata Tan Yun ditutup matanya, kemudian, bagian belakang muncul 2 elastis penuh sentuhan perasaan. Tan Yun tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit apatis. Tan Yun, katakan siapa aku. Suara wanita tua yang lapang terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun tersenyum tipis, nada penegasan suara, menjadi kacau Zian, aku tahu itu kamu. Yah, gaun ungu panjang, sosok Sue Zian yang luar biasa, cemberut dengan mulut ceri, tidak puas, sungguh, tidak bermain, tidak ada energi sama sekali. Tapi Tan Yun, bagaimana kamu tahu itu aku? Sue Zian memasukkan tangan gioknya ke pinggang kecilnya dan menatap lurus ke arah Tan Yun. Tan Yun terbatuk ringan, tatapannya menghindar, dan berkata, Zian, apa yang membawamu ke sini? Jangan skimming topiknya, jawab dulu, bagaimana kamu tahu itu orang lain? Sue Zian terengah-engah karena marah. Ini, nada Tan Yun, aku mencium aromamu, jadi kukira itu kamu. Pembohong. Sue Zian pura-pura marah, orang-orang juga denyut nadi 5 jiwa, hanya sekarang menggunakan bubuk wewangian aroma ini. Anda bahkan belum pernah bertemu dengan saya, bagaimana Anda tahu? Ayolah, aku sangat penasaran. Sue Zian meraih lengan Tan Yun dan cemberut. Tidak, hal lain bisa dikatakan, tetapi hanya masalah ini yang tidak bisa. Tan Yun tidak membangkitkan selera Sue Zian dan berkata dengan wajah serius. Apakah kamu mengatakan tidak? Tidak, tentu untuk tidak mengatakannya. Tentu saja tidak. Nada bicara Tan Yun pasti. Gelombang oke kalau begitu.
Sue Ziyan melepaskan Tan Yun, mengeluarkan dua surat dari tangannya, melambaikannya di depan Tan Yun, dan berkata dengan angkuh, tanyamu untuk terakhir kalinya oh, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, lakukan Anda mengatakannya atau tidak. Tan Yun terengah-engah berkata, aku bilang kamu tidak menyesal. Penyesalan? Apa yang saya sesali? Tidak bisa dijelaskan. Sue Ziyan mengernyitkan hidungnya yang centil, jangan membujuk, aku sudah menyelinap keluar. Setelah mengirimkan surat itu kepadamu, aku masih harus bergegas kembali, aku tidak bisa membiarkan tuanku menemukannya. Ziyan, ini benar-benar tidak bisa dikatakan. Tan Yun berkata lagi, untuk mengatakan atau tidak mengatakan. Jika tidak, aku akan benar-benar pergi. Sue Ziyan serius. Baik, baik, katakan saja. Tan Yun melirik, dada Sue Ziyan, jujur berkata, hanya Anda di belakang saya ketika ditutup matanya, menyentuh punggung saya, ahem. Anda juga tahu bahwa kita kultivator, hampir di atas mata, saya menilai menurut skala itu, apakah kamu? Kamu, Sue Ziyan memelototi Tan Yun, menggosok, pipinya merah karena malu, setelah menjejalkan surat di tangannya di lengan Tan Yun, kaki di pedang terbang melarikan diri, hanya menyisakan suara cemberut yang rumit, kakak ipar kamu jahat. Kamu menggertakku, aku akan memberitahu sustermu bahwa kamu melecehkanku. Tan Yun seteguk air liur dimuntahkan, terengah-engah menangis, saya berbicara untuk tidak mengatakan, Anda harus mengatakan, Anda tidak dalam mimpi di sana, membalikkan hitam dan putih ah. Oh, dan, aku berkata, untuk membelikanmu pedang terbang senjata spiritual 5 atribut yang sangat bagus, kamu kembali, aku memberimu batu roh. Kata-kata itu baru saja jatuh, suara Sue Ziyan yang meresahkan dan indah, datang, tidak perlu. Tuanku sudah membelinya untukku. Kakak ipar yang buruk, aku sedang terburu-buru untuk kembali, jadi aku tidak akan berbicara, untukmu. Kamu tinggal menunggu kakak perempuankumu, mencarimu untuk menyelesaikan akun. Huff. Ziyan, jangan pergi dulu, aku punya mata air untuk kamu bawa ke Meng Yu dan Xiao. Mereka akan mengasingkan diri selama 2 tahun, simpan untuk saat kamu melihat mereka dan kemudian berikan kepada mereka, aku pergi. Tidak lama kemudian, Sue Ziyan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, setelah Dan Yu melambat, menggaruk kepalanya, dia tertawa gugup, kakak Tan, kakak iparmu, dia sangat cantik, aku ingin tahu, tidak bisakah kamu memperkenalkannya kepada adik laki-laki? Perkenalkan kamu neraka. Tan Yun tanpa berkata-kata menatap sapi besar itu, orang-orang adalah 5 jiwa kepala silsilah dari murid pro, kamu memiliki kemampuan, kamu mengejar. Pro, murid pro. Big Niu langsung bingung. Tan Yun mengambil kedua surat itu, menahan keinginan untuk membukanya dan melihat Niu besar yang tercengang dan berkata, oh ya, izinkan saya menanyakan sesuatu, apakah kami memiliki harta sihir ruang waktu biji sesawi di Dan Pulse untuk diberikan kepada murid-murid? Untuk budidaya, ya, pasti ada. Kata-kata banteng besar, tiba-tiba layu, tetapi bagi kami murid lain-lain, ada dan tidak ada burung. Cepat dan beritahu kami. Tan Yun mengerutkan kening. Hati gembira, selama ada, maka itu bagus. Dan Yu berkata dengan jujur, 10.000 mil di utara Gunung Abadi Changling kami adalah lapangan seni bela diri raksasa yang menyediakan pelatihan bagi murid dan puls kami. Ada total 1.000 pagoda ruang waktu biji sesawi di ladang, yang masing-masing hanya dapat dimasuki oleh 1 orang untuk berkultivasi, dan 1 hari berkultivasi di dalam setara dengan 3 hari di luar. Tapi biaya masuknya terlalu mahal, untuk masuk sehari membutuhkan 5 juta batu roh kelas bawah belum lagi, kuncinya hampir setiap hari penuh dengan popularitas. Selain 1.000 pagoda ruang waktu master kelas menengah ini, ada juga pagoda ruang waktu master kelas menengah yang sangat tinggi, membutuhkan kekuatan yang kuat, untuk naik. Murid alkimia, sialan dapat memurnikan pil yang dijual untuk mendapatkan batu roh, setiap lemak, biaya kecil itu, mereka mampu, tetapi kami murid lain-lain, yang begitu banyak batu roh menjadi kultivasi ah. Kekuatan belum lagi, dikatakan bahwa hanya kekuatan pribadi di Vena dan, yang menempati peringkat 200 murid teratas, yang dapat naik, menara harta ruang waktu master terbaik. Jadi adik laki-laki berkata, dengan dan tanpa, dan kami murid lain-lain hubungan setengah sen. Setelah mendengar kata-kata Masam Big Bull, Tan Yun tersenyum tipis, bagus, aku tahu. Tan Yun mengorbankan pedang terbangnya, ingin pergi, banteng besar itu sangat terkejut, kakak Tan, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ingin pergi. Ada apa? Tidak bisa pergi. Tan Yun mengangkat alis. Big Niu sibuk berkata, kakak Tan, kamu tidak tahu, arena seni bela diri raksasa, tepat di depan rumah 12 sesepuh. Kamu membunuh Li Ziyan, saudara junior mendengar bahwa para murid di bawah 12 sesepuh, semua ingin berurusan denganmu. Jika kamu pergi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menggunakan trik curang untuk berurusan denganmu. Mendengar kata-kata ini,
Sudut mulut Tan Yun membuat sketsa senyum dingin. Siapapun yang ingin berurusan denganku, datang saja. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menginjak pedang terbangnya, berubah menjadi aliran cahaya, meledak ke langit yang jauh. Sekarang Tan Yun telah kembali dari Huangfu Square City selama 9 hari, dia sangat membutuhkan waktu untuk memperbaiki atribut es dan atribut api, untuk meningkatkan kekuatan api es Hongmeng dan api Hongmeng, untuk meningkatkan kemampuannya melawan musuh dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, mendengar bahwa di dalam arena seni bela diri raksasa, ada pagoda ruang waktu biji master, jenis senjata berharga yang memadatkan ruang waktu ini ada, bagaimana mungkin dia tidak pergi. Dia jelas bahwa dia saat ini memiliki perahu roh senjata harta karun kelas bawah, dan itu akan memakan waktu 3 hari paling cepat untuk mencapai Huangfu Square City dan menuju kedua rumah lelang. Jadi dia memutuskan bahwa dalam 18 hari yang tersisa, dia harus memasuki menara harta karun ruang waktu biji master untuk berkultivasi. Sambil terbang dengan pedangnya, Tan Yun mengeluarkan 2 surat dan berkata dengan bingung, Meng Yu, gadis bodoh ini, apa yang harus kamu katakan bukan dalam 1 surat, tetapi 2. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Tan Yun membuka 1, hanya untuk melihat bahwa itu berbunyi. Menelan rumput seperti sutra biru, cabang hijau rendah Murbeikin. Ketika pria merindukan hari kembali, mengoceh tentang waktu patah hati. Di masa lalu, bangau roh jatuh, dan pria itu hidup dan mati. Pria gua membuka ocehannya, tindakan pria itu adalah pria terhormat. Aku tidak akan melupakan ini. 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 Saya menghargai saat-saat kecil yang saya miliki dengan Anda, dan sekarang saya dipisahkan oleh 10.000 mil, memikirkan Anda dan memikirkan Anda, dan hari-hari seperti 3 musim gugur. Aku baik-baik saja, kamu tidak ketinggalan, tahun-tahun terbuang sia-sia, aku menemanimu sampai akhir hayat. Tan Yun menekan amplop itu erat-erat ke dadanya, dia dari Mu Mengyu beberapa kalimat, pikirannya mengingat, dan dia dipaksa oleh Murong Kun melompat dari bangau di belakang, sedikit terjadi. Istri dari suami seperti itu apalagi yang harus ditanyakan. Setelah memasukkan surat itu ke dalam cincin Qian Kun, Tan Yun membuka surat kedua. Rambut seperti salju, angin dingin sangat dingin, tebing pecah. Tidak mungkin, kera membunuh tanpa ampun, Tuan sekarang. Kehidupan musim semi yang kuning, pria yang terluka melawan kera, Yao melarikan diri. Terlampir di belakang pria itu, Gunung Yue tak berujung, kembali ke klan. Tahap pertempuran yang cerdik, pria itu menghancurkan Giok Yao. Cinta ini punah, Nai Yao hati untuk pria itu, bagaimana Anda bisa memutuskan dengan pria itu? Lembah para dewa yang jatuh, rawat pria itu selama beberapa hari, menemani pria itu siang dan malam, cinta untuk pria itu dalam tulang. Aku tidak ingin apa-apa selain menemanimu selama sisa hidupku. Jika kamu meninggalkanku, aku akan menjauh, jika kamu mengizinkanku, aku akan hidup dan mati bersamamu. Bahkan jika semuanya mati, hati Yao akan tetap bersamamu. Sungguh Xiao. Setelah membaca surat itu, suasana hati Tan Yun agak berat, tidak tahu harus memikirkan apa, melipat surat itu dengan lembut dan memasukkannya ke dalam cincin Qian Kun. Tan Yun memikirkan musuh kuat yang akan dia hadapi di masa depan dan sangat takut menyeret Zhong Wuxiao bersamanya, tetapi dari isi surat itu, dia sudah jelas bahwa Zhong Wuxiao sangat mencintai dirinya sendiri. Memikirkan Zhong Wuxiao, tidak ada lagi kerabat kecuali orang tuanya yang telah meninggalkannya dengan kejam. Kerutan Tan Yun berangsur-angsur mengendur dalam pelarian kekaisarannya, dan matanya yang ragu-ragu kemudian menjadi tegas. Mencintai apa yang kamu cintai, mempertahankan apa yang kamu cintai, adalah takdir seorang pria. Xiao, aku Tan Yun tidak akan mengecewakanmu. Saat ini, kecepatan terbang Tan Yun sebanding dengan putaran penuh alam jiwa, dan dia dapat melakukan perjalanan 120.000 mil sehari. Jarak 10.000 mil akan dicapai dalam 1 jam. Itu benar-benar cukup besar. Tan Yun menginjak pedang terbangnya, tergantung di lautan awan, melihat ke bawah ke arena seni bela diri raksasa di bawah, matanya dipenuhi dengan harapan yang kuat, di masa depan, kecuali untuk hal-hal penting, saya akan tinggal di sini. Bertekad, pedang kekaisaran Tan Yun menuju arena seni bela diri raksasa, menembak jatuh. Arena seni bela diri raksasa menutupi area seluas 15 mil di lingkar. Tanahnya terbuat dari batu suan ungu, yang dikenal karena kekerasannya, dan arena seni bela diri yang besar tampak mengambang dengan kabut ungu halus, yang sangat indah. Di dalam arena seni bela diri, 1000 pagoda ruang waktu master kelas menengah setinggi 100 kaki, seperti sekelompok bintang di sekitar bulan, di sekitar pagoda ruang waktu master ekstrim tengah hingga setinggi 1000 kaki, mendarat dengan megah. Buka batu suan ungu bumi, pembiasan cahaya ungu, dan cahaya seperti kabut asap yang mengalir, ki spiritual surga dan bumi yang padat, akan master kelompok pagoda waktu dan ruang, memicu keindahan, lebih baik dari negeri dongeng, langsung ke alam dewa.
Tan Yun meletakkan pedang terbangnya dan melangkah ke arena seni bela diri, dia berkata dengan pujian yang tulus, tempat ini sangat kaya akan energi spiritual, seperti berada di dunia mimpi, berkultivasi di lingkungan ini adalah semacam kesenangan. Pada saat ini, suara yang menusuk telinga datang dari belakang Tan Yun, berteriak, lihat murid pelayan ini, masih di sini untuk menumbuhkan sentimen. Tan Yun mengangkat alis pedangnya dan perlahan berbalik untuk melihat. Tapi saya melihat seorang pemuda berjubah brokat 9 alam jiwa yang ramah tamah, berkeliaran bermain-main dengan kipas lipat di tangannya datang. Di belakangnya juga mengikuti 10 murid dari alam ke-9 yang sama. Tan Yun melirik pemuda berjubah brokat, lalu berbalik dan berjalan menuju arena seni bela diri, dan baru saja mengambil langkah ketika suara dengungan dingin datang dari belakangnya, pelayan rendahan, apa yang kamu lihat? Apakah aku memberitahumu untuk pergi? Berhenti di sana, rendah. Tan Yun langsung berhenti dan berbalik, berjalan tidak tergesa-gesa menuju pemuda berjubah brokat itu. Tes, lihat anjing ini dari Taman Obat Gunung Roh, dia datang bahkan sebelum aku memanggilnya. Pemuda berjubah brokat berkata seperti angin musim semi. Menyebabkan para murid di belakangnya, mengangguk dan mengangguk. Itu wajar, itu semua karena yang mulia, Kakak Pang. Itu benar, jika kamu melihat Dan Fein, yang tidak berani memberikan wajah kepada kakak senior Pang, apalagi seorang pelayan rendahan. Pemuda berjubah brokat tampaknya menikmati kata-kata menyanjung orang banyak, sekaligus, dalam suasana hati yang bahagia, melemparkan batu roh kualitas terbaik ke tanah, mengaitkan jarinya ke Tan Yun, Taman Obat Gunung Roh Anda, baru-baru ini datang Tan Yun, aku mendengarnya sangat arogan Kemarilah, Tan Yun, barang rendahan ini, bagaimana cara membunuh proses Lizian, kata tuan kecil itu. Bicara yang baik, di tanah batu roh akan menghadiahimu, ya. Mulut Tan Yun menggantung senyum penuh arti, langsung ke pemuda berjubah brokat, mulutnya tiba-tiba keluar, ya ibumu. 5 kata. Segera setelah itu, Tan Yun tampak dingin dan dengan keras menamparkan pemuda berjubah emas, darah dan gigi patah, keluar dari mulutnya. Tidak menunggu dia mendarat, Tan Yun berkedip, muncul di sampingnya terlebih dahulu, tangan kiri mencekik lehernya, mengangkatnya. Melihat adegan ini, 10 murid pertama membeku, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka, dan kemudian, dalam kilatan bayangan, mereka mengepung Tan Yun dengan pedang dan berteriak. Sialan kamu, apa kamu buta? Itu kakak senior Pang. Beraninya kamu melakukannya. Kamu pelayan rendahan, sudahkah kamu membalikkan langit? Lepaskan kakak Pang. Lepaskan kakak Pang. Dengan penghinaan yang tidak menyenangkan dari 10 orang yang terngiang di telinganya, mata Tan Yun sedikit menyipit dan aura dingin muncul. Tangan kirinya membawa pemuda berjubah brokat, di situ menghilang, 10 bayangan sisa muncul hampir bersamaan di depan, 10 orang, bayangan tinju berat, menabrak wajah 10 orang. Segera, darah muncul, meratap, di sekitar 10 orang Tan Yun, tulang hidung runtuh, gigi mulutnya terlepas, seperti cangkang hancur dalam jarak 10 kaki. 10 orang yang memuntahkan darah dari hidung mereka dan memuntahkan darah dari mulut mereka memandang Tan Yun setelah bangun dari tanah, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tidak bodoh, dari kecepatan serangan Tan Yun barusan, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan dari murid kerja serabutan di depan mereka ini. Saya pikir saya telah bertemu dengan kesemek lembut yang bisa saya uleni, tetapi saya pikir saya telah menendang pelat besi. Kamu, siapa sebenarnya? Pemuda jubah brokat itu Tan Yun tersedak. Samar-samar, mata menyemburkan api, pintu batin kita dan berdenyut 3 tetua. Tapi pamanku, kamu masih tidak cepat lepaskan aku. Melepaskanmu. Tan Yun memberinya tamparan lagi, dan menamparkan sisi kiri wajahnya. Tan Yun mengucapkan kata demi kata, dengarkan baik-baik, aku adalah orang rendahan yang kamu katakan, dan sekarang aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kamu bahkan tidak sebaik orang rendahan. Tangan kiri Tan Yun mencubit pemuda berjubah brokat, mengayunkan tangan kanannya, kiri dan kanan, 10 tamparan kemudian, pemuda berteriak dalam jubah brokat, telah ditarik, hidung, telinga, mata berdarah, seperti kulit kepala babi merah dan bengkak. Boom, Tan Yun akan menjadi pemuda berjubah, dengan keras jatuh ke tanah, organ dalamnya terkejut, puff, panah darah, melolong dan berguling-guling di tanah. Adegan Tan Yun dengan liar memukuli 11 orang langsung menarik perhatian penonton di arena pencaksilat. Kerumunan bergumam dan berkumpul di sekitar Tan Yun. Tuan-tuan, apakah saya salah lihat? Pang He benar-benar dipukuli oleh seorang tukang. Ayo pergi dan lihat. Murid aneh ini, apakah dia memakan nyali macan tutul? Siapa Pang He? Itu keponakan tetua ketiga. Pelayan ini sudah selesai. Lihat saja, ketika penatua ketiga mengetahui hal ini, dia akan kehilangan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Di tengah tawa dingin, cibiran, dan keributan yang luar biasa, ratusan murid dan puls mengepung Tan Yun.
Tan Yun menutup telinga terhadap ejekan orang banyak. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Pang He, meludahkan seteguk air liur di wajahnya, dan kemudian, dengan tatapan seperti pedang, dia melihat sekeliling ke 10 orang dengan hidung patah dan mulut busuk, dan nada tenangnya, di saat ini, tampak sangat kuat, dengarkan aku. Dengarkan aku. Para tukang untuk klan, matahari yang terik menggantung tinggi, berkeringat untuk menambang tambang roh, tanpa mereka, dari mana batu roh di tanganmu berasal? Para tukang dari Taman Obat Gunung Roh bekerja dengan rajin untuk mengolah obat-obatan spiritual. Kamu menggunakan batu roh yang dibuat dengan susah payah oleh para tukang, kamu menggunakan pil roh yang para tukang bekerja keras untuk mengolahnya untuk memurnikan pil, dan sekarang kamu berbicara, mempermalukan murid tukang, meninggalkan murid tukang tanpa manusia, hak untuk berbicara. Terlalu ringan bagiku untuk memanggilmu binatang, karena kamu lebih buruk dari binatang. Tan Yun menginjak pemuda berjubah brokat di tanah, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Pang He, menurutmu aku benar atau salah? Mendengar itu, Pang He ragu-ragu. Di masa lalu, berdasarkan statusnya, hampir tidak ada yang berani mengacaukannya di antara para murid dan Pulse. Dia tahu betul bahwa prestise yang telah dia bangun dengan mudah, pada saat ini, begitu dia mengakuinya, akan hilang dan akan menjadi bahan tertawaan. Kuncinya adalah bahwa dia adalah keponakan penatua ketiga sendiri, orang ini tidak boleh kalah. Ragu-ragu. Oke, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Tatapan Tan Yun berangsur-angsur dingin, dan nadanya bahkan lebih dingin, tapi hanya ada satu hasil akhir, kamu harus meminta maaf kepada murid tukang. Suara retak tulang yang jernih bercampur dengan jeritan menyedihkan saat lengan kiri Pang He diinjak-injak oleh Tan Yun. Ah, Tan Yun, aku akan meniduri leluhurmu. Pang He berteriak dengan suara serak dan sedih, kamu adalah tukang rendahan. Kamu punya nyali untuk membunuhku. Itu benar, aku ingin membunuhmu, tetapi jika aku membunuhmu, aku akan dieksekusi karena melanggar aturan sekte. Tan Yun tersenyum iblis, apa? Kamu ingin menukar nyawamu yang murah dengan nyawa Laozi? Nyawa Laozi sangat berharga. Suara Tan Yun mengguncang 4 arah, maafkan aku. Minta maaf kepada murid-murid lain yang telah kamu hina. Dengan itu, Tan Yun tidak ragu untuk menginjak lengan kanan Pang He. Lengan yang patah itu pecah berkeping-keping, dan tunggulnya terbang menjauh dari tubuh Pang He dengan untaian darah. Ah! Jeritan sengsara manusia terdengar dari mulut Pang He. Ribuan murid tingkat 9 yang telah berkumpul, melihat ke arah Tan Yun yang kejam, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tidak ada yang berani maju untuk menghentikan mereka. Bahkan jika mereka berani, mereka tidak akan melakukannya. Pang He memiliki reputasi terkenal di antara murid dan Pulse dan bukan orang baik. Namun, mereka merasa malu ketika melihat Pang He yang dipukul habis-habisan oleh Tan Yun. Dalam hati mereka, gagasan bahwa tukang adalah orang yang rendah dan rendah telah lama mendarah daging. Di masa lalu, selalu murid alkimia yang mempermalukan murid tukang, tapi hari ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan murid tukang membalikkan hukum besi dan memukuli murid alkimia. Pang He, kamu punya nyali, tunggu jangan minta maaf ha. Tan Yun berkata, dengan keras mengangkat kaki kanannya dan menginjak lutut kiri Pang He. Tan Yun, aku minta maaf. Mata Pang He pecah, dia takut. Benar-benar takut. Aku minta maaf karena sedikit terlambat menjawab. Tan Yun acuh tak acuh, kacau. Lutut kiri harus patah, darah dari kaki yang patah berguling dan jatuh beberapa meter jauhnya. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Wajah Pang He, meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, tetapi dari matanya, telah menafsirkan apa yang menakutkan. Tan Yun, kamu benar, aku, Pang He, lebih buruk dari binatang. Aku, Pang He, seharusnya tidak mempermalukan murid-muridmu yang lain. Pang He, yang kehilangan kedua tangan dan kaki kirinya, tergeletak di tanah sambil meratap dan meminta maaf. Benar, sebelumnya minta maaf jika salah, mengapa menderita seperti sekarang? Tan Yun mencibir, lalu, menatap 10 orang lainnya, nada suaranya tiba-tiba dingin. Bahkan murid lain memiliki kepribadian dan martabat. Kamu harus berterima kasih kepada aturan klan karena tidak mati hari ini. Tanpa aturan klan, kamu akan menjadi mayat yang dingin. Setelah kata-kata itu, Tan Yun dengan dingin dan kejam menginjak kepala Pang He, dan melangkah ke arena seni bela diri. Kerumunan penonton tanpa sadar mundur ke samping. Ketika Tan Yun berjalan pergi, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya mengatakan murid pelayan ini mengapa begitu gila, jadi dia adalah Tan Yun yang membunuh 12 sesepuh di bawah Li Xian. Sementara kerumunan sedang berdiskusi, 10 murid yang patah tulang hidung dan giginya oleh Tan Yun, buru-buru mengangkat Pang He, mengambil lengan dan kaki Pang He yang patah, dan dengan cepat pergi. Pada saat ini, di kubah langit, penatua ke-6 Shen Wende, dengan kakinya di atas pedang terbang,
menatap Tan Yun yang tidak terganggu setelah kehancuran, dan matanya menunjukkan persetujuan yang kuat. Anak ini menyerang dengan kejam dan tegas, 11 murid tingkat ke-9 dari alam jiwa janin, di depannya, sangat tak tertahankan. Di tengah arena seni bela diri raksasa, sebuah aula besar didirikan dengan biaya, aula otorisasi. Murid dan Vayne hanya perlu membayar di aula ini untuk mendapatkan kualifikasi memasuki menara ruang waktu biji master untuk budidaya. Dalam beberapa bulan terakhir, Diaken yang bertanggung jawab untuk membebankan biaya tidak lain adalah kekasih dari 12 sesepuh Luwu, Duan Zhen. Orang inilah yang, setelah mengetahui bahwa cahaya kehidupan Li Zian telah padam, pergi ke Gunung Abadi Ludao dan memberitahu Luwu. Penatua ke-12 sekarang sedang dihukum untuk berlutut di Taman Obat Gunung Roh, aku harus menemukan cara untuk memberitahu ayahnya tentang ini. Ekspresi Duan Zhen sangat serius. Ayah di mulutnya tidak lain adalah tetua keempat dari dan Puls Sekte Abadi. Saat Duan Zhen diam-diam berpikir, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap Tan Yun yang melangkah ke aula, bayangan kesuraman melintas di matanya, dan kemudian kembali normal.